하진 않으셨어. Setelah kejadian tadi, tentu saja Hiju dan Pangeran Ian merasa awkward gitu kan. Pada saat itu mereka segera pulang ke istana dan terlihat tingkah laku mereka ini tuh bener-bener nggak seperti biasanya. Bahkan saat itu pelayan juga kebingungan. Singkat waktu akhirnya Hiju pun beristirahat di kamarnya. Dia terus kepikiran apa yang terjadi barusan. Begitu juga dengan Pangeran Ian. Kemudian di sini Pangeran Ian memutuskan untuk pergi ke kamar Hiju. Dia juga sempat memanggil Hiju karena Hiju ini tuh masih malu. Akhirnya Hiju pun hanya diam saja. Keesokan paginya saat Hiju ingin pergi kerja, dia bertemu dengan Pangeran Ian dan saat itu Hiju juga hampir saja terjatuh karena situasi makin tidak jelas. Akhirnya Hiju pun buru-buru pergi untuk menghindari Pangeran Ian. Singkat waktu Hiju pun pergi ke gereja. Dia mengatakan apakah dia bisa mengusir roh di dalam dirinya karena selama ini Hiju terus terbayang-bayang akan Pangeran Ian dan saking stresnya si Hiju ini tuh sampai frustasi, guys. Saat Hiju pulang, dia bertemu dengan Min. Min mengatakan Hiju ngapain di gereja karena Hiju ini tuh kan bukan agama Katolik gitu kan guys. Dan di sini Hiju hanya bilang oh kebetulan aja. Dan tidak lama dari situ, Min pun meminta kepada Hiju untuk menunggu sebentar. Dan di sini tiba-tiba Pangeran Ian menelpon dan terjadilah kesalahpahaman. Pangeran Ian mendengar suara Min dari telepon Hiju. 가자. 진짜 바로 왔네? Melihat Min menyetir sambil senyum-senyum, Hiju mengatakan dia sangat mirip dengan Pangeran Ian karena Pangeran Ian juga tersenyum saat menyetir. Dan saat Hiju ingin turun, di sini Min mengatakan jangan terlalu terikat kepada Pangeran Ian, toh mereka juga akan bercerai. Setelah mendengar itu, tentu saja Hiju bad mood dan meminta kepada karyawannya untuk segera rapat. 풀린 날짜입니다. 모두 기대 기원이 매출 떨어지면 Terlihat di sini Raja dan juga Pangeran Ian ingin menetapkan tanggal pernikahan yang cocok untuk mereka. Kemudian kembali lagi kepada Hiju yang saat itu tengah menyidak tuku-tukunya. Dan tidak lama dari situ, Tejo pun datang bersama istrinya. Di sini tentu saja Tejo merasa agak jengkel karena Hiju jauh-jauh memanggilnya untuk ke sini. Tetapi setelah mengetahui bahwa sahamnya akan diberikan kepada Tejo, tentu saja Tejo langsung mengejar Hiju dan berkata apakah kamu serius? Dan di sini terlihat Hiju sudah meninggalkan mereka berdua. Singkat waktu sekarang jadwal dari Hiju adalah pergi ke istana untuk fitting baju pernikahan guys. Dan ya lagi-lagi di sini tentu saja Hiju merasa awkward, dia nggak nyaman, canggung gitu kan. Tetapi di sisi lain Pangeran Ian ya biasa-biasa aja gitu. Di sini terlihat Hiju mulai nggak nyaman, ditambah Pangeran Ian juga sempat memegang rambutnya. 아니 실내 온도를 낮추거라. Di sini Hiju menyadari bahwa ajudan Choi sudah berada di rumah ayahnya untuk menyerahkan beberapa barang lamaran untuk Hiju. Dan di sini tentu saja ada surat dari raja juga. Saat itu sang ayah langsung mengambil surat raja dengan sangat-sangat hormat. Setelah itu tentu saja di sini ajudan Choi menjelaskan semuanya protokol bagaimana pernikahan Hiju dan juga Pangeran Ian karena nggak memungkinkan di kediamanan Hiju. Oleh karena itulah pernikahan dilaksanakan di istana. 범진은 왕립병원으로 납시어 받으실 겁니다. Kembali lagi kepada Hiju yang saat ini mengecek kesehatannya bersama Pangeran Ian karena di sini Hiju masih belum nyaman kan guys, hatinya dia dakdikdukser dan ternyata nadinya juga ikut meningkat. Melihat Hiju yang salah tingkah dari tadi, akhirnya Pangeran Ian meminta seluruh pegawainya untuk keluar. Di sini Pangeran Ian mengatakan apakah ada hal yang membuatmu tidak nyaman? Hiju mengatakan dan mengungkit hal yang tadi malam. Dia mengatakan ya wajar lah, kita kan udah dewasa dan suasana juga mendukung dan itu bisa aja terjadi gitu kan. Tetapi jawaban Pangeran Ian dengan tegas mengatakan bukan karena suasana, itu karena dirimu. Dan di sini tentu saja Hiju sangat shock mendengar perkataan dari Pangeran Ian. 이안과 산책을 해야겠네. Malam harinya Ibu Suri meminta Pangeran Ian untuk menemaninya jalan-jalan dan dia langsung bertanya apakah pernikahan kalian akan cocok setelah menikah nanti karena kalian ini tuh hidup di dunia yang berbeda. Dan di sini Pangeran Ian pun melemparkan pertanyaan ke Ibu Suri, emang pernikahan Ibu Suri dengan raja sebelumnya bahagia, cocok gitu kan? Ditambah mereka ini tuh kan emang di dunia yang sama dan bagaimana realitanya nggak seindah itu. Dan di sini kita pun dibawa flashback di mana pada saat itu raja tidak menghadiri sebuah acara dan akhirnya Pangeran Ian yang baik hati pun mau menggantikan kakaknya.
Seperti biasa, Hiju pada malam harinya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Di sisi lain, Pangeran Ian baru saja kembali ke kamarnya. Dia melihat surat kontrak pernikahannya dengan Hiju. Dan kita kembali lagi kepada ayah Ibu Suri yang teringat ke masa lalu di saat kejadian meninggalnya Raja. Pada saat itu Ibu Suri menangis di pojokan. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa Raja ingin menggulingkan anaknya yaitu Pangeran yang pada saat itu. Dan dia ingin menaikkan tahta Pangeran Ian. Dan tentu saja si Ibu Suri tidak mau putra mahkota tergulingkan begitu saja. Oleh karena itulah dia nekat membakar semuanya. Dan bisa kita nilai juga guys bahwa kebakaran dan kematian raja adalah ulah dari Ibu Suri. Di sisi lain Pangeran Ian menyimpan surat pernikahannya di berangkas. Dan ya betapa terkejutnya kita melihat surat wasiat dari raja berhasil diselamatkan oleh Ian dan dia sembunyikan di berangkasnya. 반갑습니다. 이렇게 영광입니다. 제가 자기야, 근데 Keesokan harinya Taeju dan juga ayahnya bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Pangeran Ian. Tentu saja di sini bisa kita lihat ekspresi dari Hiju enggak terlalu senang pergi ke rumah ayahnya. Tetapi karena udah protokol kerajaan, ya dia mau nggak mau harus ikut lah kan guys. Singkat waktu akhirnya Pangeran Ian pun sudah sampai, langsung disambut hangat dengan kakak iparnya. Dan terlihat si ayah ya kayak bisa dibilang cuek bebek aja gitu, ekspresinya yang kayak datar aja. Kemudian di lain tempat, para asisten ini lagi nongkrong bersama-sama dan tidak lama dari situ Mbak Do ini tuh menerima peringatan dari ponselnya dan akhirnya dia pun meninggalkan si Aju dan Choi. Dan ya guys, si Aju dan Choi ini tuh fix udah suka banget sama Mbak Do. 좋습니다. 형님. 만나다가 결혼은 또 기가 막히게 하네. Taejo yang emang sifatnya ini tuh banyak sekali berbicara membuat si Hiju ini tuh nggak nyaman, ditambah ayahnya ini tuh juga nggak banyak berkomentar dan akhirnya kesabaran Hiju pun udah nggak bisa dibendung lagi. Hiju mengatakan kepada ayahnya apakah nggak ada hadiah pernikahan untuk anak satu-satunya ini sebagai perempuan di keluarga ini. Karena saat Taejo menikah, ayahnya bahkan tidak segan-segan memberikan gedung dan juga beberapa propertinya kepada keluarga iparnya. Dan terlihat di sini akhirnya Hiju pun meninggalkan ruang makanan dan dia pun segera pergi. Hiju yang saat itu juga malu kepada Pangeran Ian karena mengetahui keluarganya berantakan. Tetapi Pangeran Ian mengatakan kamu juga sempat dipandang rendah sama Ibu Suri beberapa waktu lalu. Dan pada akhirnya Pangeran Ian mengatakan mereka harus bisa menghadapi semua ini. Dan di sini tiba-tiba Hiju mengatakan kepada Pangeran Ian, apakah kamu menyukaiku? Tentu saja itu adalah pertanyaan yang sangat tiba-tiba. Dan Pangeran Ian pun mengatakan iya. Dan kejadian beberapa waktu lalu adalah hal yang pertama kali Pangeran Ian alami bersama Hiju. 원래? Di tengah-tengah itu, Min menelpon Hiju dan mengatakan apakah pertemuan keluarganya lancar. Dia juga sempat menyapa Pangeran Ian dan terlihat di sini ya ekspresi Pangeran Ian ini tuh nggak bisa dibohongi. Dia cemburu gitu kan guys. Singkat waktu Hiju pun sudah sampai di istana, dia langsung diantar dan Pangeran Ian pun segera pergi kembali. Di sisi lain, para pegawai istana ini tuh udah nggak sabar banget menunggu kehadiran Hiju untuk memberitahu apa yang terjadi gitu kan. Karena mereka ini tuh nggak makan malam. Akhirnya Hiju pun menraktir mereka di salah satu barbekyuan. 홀레 축하 파티 같은 거 하고 싶었는데 얼마나 긴장하셨으면 식사도 못 하셨어 그래. 어? Keesokan paginya, Pangeran Ian pergi menemui Min di kantornya. Pangeran Ian tanpa basa-basi mengatakan bahwa dia menyukai Hiju dan di sini terlihat Min begitu terkejut. Min juga sempat bertanya apakah Hiju mengetahui hal itu, tetapi Pangeran Ian tidak memberitahu.Pada saat itu, Min juga mengatakan kalau bisa jangan mempersulit keadaan Hiju karena yang Hiju inginkan bukan itu, melainkan hanya tahta dan jabatan. 성희준은? 2시간 전에 임원이 고생이 많으십니다. 불편하게 하지 마. Di tengah perjalanan, Pangeran Ian melihat ada poster Hiju dan saat itu dia langsung me-SMS Hiju dengan mengatakan jika kamu sibuk kamu harus menyempatkan makan. Dan terlihat di sini Hiju hanya bisa tersenyum dan bahkan pada saat itu dia nggak terlalu fokus dengan rapatnya. 그러니까 이제 저 홍색 원삼을 입고 나면 뭐라고?
Akhirnya hari pernikahan mereka berdua pun telah tiba. Terlihat di sini kakak ipar Hiju datang untuk membantu Hiju, dan tidak lama dari situ Hiju juga sempat menerima telepon dari Min. Tetapi di tengah perjalanan Min melihat adanya Ibu Suri dan akhirnya Min pun mematikan telepon. Dan di sisi lain Hiju sudah bersiap-siap untuk melakukan prosesi adat pernikahan. 마음에 드세요? 신명에 어김이 없게 하라. 신명께 고합니다. Setelah sah menjadi suami istri, mereka pun pergi keluar untuk menemui rakyat yang berbahagia di hari pernikahan. Dan di sisi lain, para pegawai istana juga sangat terharu, kecuali Arem yang terlihat ekspresi wajahnya seperti sedang menyembunyikan sesuatu. 그셨어? 야, 박살내. 좀만 더 참아. 말 쓰기 잘했지? 인정. 아니 근데 사람 진짜 Min dan juga Ibu Suri menyaksikan pernikahan Hiju dan juga Pangeran Ian melalui TV. Di sini Ibu Suri tuh kayak memprovokasi gitu kan guys. Dia mengatakan jika kamu menggunakan hak vetomu, maka Hiju tidak akan menikah dengan Pangeran Ian. Dan di sini Min pun hanya bisa terdiam. 이름뿐인 신분 각. Setelah selesai arak-arakan, mereka berdua pun menuju ke istana untuk meminta restu Raja dan juga Ibu Suri. Tetapi sebelum itu, Min mengucapkan selamat menikah kepada Pangeran Ian. Dan saat mengucapkan selamat menikah kepada Hiju, Min pun merasa sangat berat untuk mengucapkannya. Dan yang terjadi... 희주야, 성희 좋아.